pengembangan sekolah berbasis data dan peningkatan kompetensi GTK. Kemudian di sini di kemarin kita sudah adakan program sekolah untuk menindaki itu semua dengan sesuai dengan data yang tersedia sebagai acuan dalam menentukan rencana kegiatan sekolah. Kemudian berikutnya ini ada bahwa diharapkan bahwa setelah itu bahwa rencana kegiatan tahunan berdasarkan data dan tersedia melalui rapor pendidikan setiap tahun. Kemudian rencana kegiatannya itu adalah kita mulai dengan perencanaan, itu rencana kegiatan dengan membuat proposal kegiatan. Silakan Bapak Ibu yang lengkap ini yang menangani literasi dan numerasinya kemudian pendidikan. Kemudian ada pelaksanaan registrasi kehadiran nanti kita laksanakan. Kemudian hasilnya itu adalah rapor pendidikan. Hasil pelaksanaan pendidikan dengan 48 standar nasional pendidikan. Berikutnya kemudian September dan Oktober ya. Di Oktober ini saya merencanakan rencana itu adalah bagaimana BK bisa membuat sosialisasi tentang tindakan bullying yang terjadi atau kekerasan dan intimidasi di lingkungan sekolah kita ini. Jadi kita harus adakan ini Bapak Ibu. Kemudian diharapkan pengembangan bimbingan konseling melalui sosialisasi dengan stop bullying itu yang dilakukan. Kemudian setelah itu kita sekolah melaksanakan sosialisasi. Nanti kita ini silakan bagian BK membuat kita rencanakan di bulan Oktober. Kemudian terusnya sekolah melaksanakan sosialisasi terus berbeda. Kemudian dengan hal ini adalah kita menambah wawasan peserta didik dalam menerapkan nilai kebajikan. Kemudian perencanaannya ini silakan membuat proposal kegiatan BK yang kemudian dalam kegiatannya pelaksanaan, kemudian pelaksanaannya registrasi kehadiran, kemudian pengantar jadi kita koordinasi dengan saya penutup, kemudian evaluasi dan melakukan supervisi. Jadi kepala sekolah akan melakukan supervisi jurnal peserta didik dan pada setiap guru. Artinya bahwa ada jurnal sikap peserta didik minimal baik. Dan kemudian terlibat langsung itu adalah pengawas bina, kepala sekolah dan guru. Ya, saya kira itu yang. Nah, sekarang di workshop tapi ini saya ambil Bapak Ibu. Jadi tadi juga pengawas kita mengatakan bahwa komunitas belajar ini harus kita aktifkan. Supaya kita sudah buat. Makanya dia sih di pikiran saya waktu kemarin ada workshop, ada lanjut. Nah ini sudah kita tahu semua definisi kombel, kriteria kombel, jenis kombel dan aktivitas kombel. Nah ini ya saya ambil kemarin ini juga pasti kita sudah tahu semua apa tuh pertanyaannya ini maksudnya yang membuat kita tertarik atau misalnya apakah komunitas belajar itu, kemudian apakah Bapak Ibu yakin komunitas belajar itu berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid? Apa yang membuat yakin atau tidak yakinnya kita? Lanjut. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa Kemendikbud itu memberikan 6 dukungan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Nah, inilah dinamik bahwa komunitas belajar itu sangat mendukung sekali untuk implementasi kurikulum merdeka. Terus lanjut. Nah ini kita tahu bahwa komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan, jadi bukan hanya guru pendidik termasuk TU di sini yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, di sinilah kita lihat bahwa kenapa kita sudah punya kemarin sudah membuat Bapak Ibu tabel ini, kita tinggal bagaimana mengoptimalisasi